Oke, berjumpa kembali dengan New Firman dengan gua Aban dan gua Ade di pastinya di New Firman Viral Comment. Pastinya kita sudah menjalani protokol kesehatan ya. Betul. Tadi sebelumnya udah cuci tangan dan udah pakai masker, tapi sekarang maskernya dicopot. Iya, dan tim kita juga semuanya udah prokes, jadi kita aman prokes. untuk ngobrol tanpa masker. Oke deh, langsung aja deh ke berita pertama. Yang pertama, berita, wah ini viral juga nih, diplomat Nigeria dianiaya petugas imigrasi dan Nigeria tarik dubesnya dari Indonesia. Oke, gue bacain dulu nih berita bacain selengkapnya dulu. ya. Jadi nih belakangan Singkat. tuh beredar sebuah video seorang WNA yang diketahui diplomat Nigeria dianiaya sejumlah pria petugas imigrasi di Jakarta dalam sebuah mobil. Dan juga nih ya, video itu tuh udah diunggah di akun Diunggah, Twitter, jadi iya, makanya viral ya pemukulan ini. Dan ternyata dalam video terlihat WNA tersebut nih berteriak dan juga mengatakan I can breathe gitu. Kayak kasus Kasus siapa? George Floyd lah. George Floyd, dia bilang Ya, tidak bisa terus- bernapas. Betul. Nah, abis itu tuh yang megang kepala WNA itu menolak untuk melunak dan tetap memaksa kepada WNA tersebut untuk diam. Dan kini nih ya, terbaru Nigeria menarik pulang duta besarnya untuk Indonesia yaitu Usman Usman Oga. Oga. Usai salah satu diplomatnya menjadi korban kekerasan yang diduga oleh oknum pegawai kantor imigrasi Jakarta Selatan. Oh, Gitu. Terus juga nih ya, menyadur dari Replace Nigeria, pemulangan duta besar Usman Oga itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penganiayaan rasis Indonesia. Terus juga Sarah Reporters juga mewartakan keputusan tersebut nih disampaikan oleh Menteri Luar Negeri yaitu Geoffrey Onyema. Onyema. Susah ya namanya. Ya, nama sebut Nigeria lah ya. Nama Nigeria. Biasa nyebut bahasa Indonesia. Nah, terus juga ada Menlu Geoffrey Onyema ya. Coba benerin ya netizen kalau salah. Mengatakan Dubes Nigeria ini nih untuk Indonesia akan ditarik pulang guna konsultasi lebih lanjut di tingkat tertinggi. Dia mengatakan juga kalau akan meninjau hubungan diplomatik Nigeria dan Indonesia. Nah, yang tadi tuh beberapa warganet turut mengomentari aksi tak patut yang dilakukan oleh oknum imigrasi. Itu terlihat sih videonya ini sih deh. Ya. Tampak keras sih, tampak Tampak keras, keras. tampak ini sih tidak senonoh ya. Tidak senonoh. Yang dilakukan apa petugas imigrasi. Jadi mungkin ada beberapa sebab makanya Deplunya gitu ya, itunya harus dibawa pulang lagi ke Nigeria diplomatnya kayak gitu. Karena ada kasus rasis, karena kita tahu ya netizen kalau kasus-kasus rasis tuh kayak ini banget bakalan diomongin sama Bahkan warganet, viral banget, bakalan viral. pasti di ini banbanget deh, di blow up sih. Di blow up. Oke nih langsung aja komentar warganet nih Banyak banget. dari @fauzanilsia. Sorry. Iya bener ya? Bener dong. Fauzanilsia. Kacau sekali datanya sampai diplomat negara asing tak bisa dikenali. Betul. Padahal sudah saatnya digitalisasi data. Yes. Lalu penjelasan dari pihak lain tidak ada, cuma dari satu pihak yang Anda berikan ya, cuma penjelasan dari pihak Ditjen Imigrasi. Bener. Terus juga ada lagi dari @bitnoexius. Pas momen I Can Breathe jadi inget kasusnya Floyd yang bener ya tadi gue Bener, ngomongin ya. Tapi sebenarnya nih update-nya juga ternyata dari pihak imigrasi nih Ban ya, netizen udah berkomentar kalau misalnya ini tuh bukan dia mukul dari satu pihak. Jadi Berarti, si diplomatnya ini sebenarnya nggak bisa kooperatif, bahkan Oh, udah betul, mukul susah dibilangnya. petugas imigrasinya duluan, makanya petugas imigrasi melakukan Bertindak kekerasan. keras ya. Gue juga bingung sih kayak gimana sebenarnya aslinya, karena kan yang tadi dibilang sama warganet ya, cuma ada dari satu pihak aja. Kalau menurut lo gimana? Berarti itu video-videonya pasti bakal ada tuh di CCTV di rekamannya kan. Nah, itu Jadi sih itu yang paling bener. yang benernya kita ngeliatnya dari situ aja sih. Siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Bener banget, karena kan apalagi tadi masalah kerasisannya itu jadi ke-blow up banget ya sama warganet gitu loh. Terus dari komentar mana nih? @ispacepy Jetflot Reborn. Wede. Kayak Warkop DKI Reborn ya. Udah kayak film. Mau bikin film ya? Jangan lah. Oke, Oh bener banget. iya, terus ini nih untuk lo ketahui nih sebenarnya diplomat suatu negara itu memiliki kekebalan hukum. Betul. Hal ini merujuk pada Konvensi Wina tahun 1961 mengenai ketentuan hukum hubungan diplomatik yang menyangkut kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci. Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara. Jadi gitu. Waduh. Jadi emang dia ya kebal hukum sih. Kalau diplomat itu yang gue tahu sih
plat nomornya CD tuh. CD ya kan, CD sama putih ya kan. Oke, Tulisannya apalagi putih. kantor kita yang baru tuh samping kanan kiri Iya, semuanya kedubes dutaan semua ya. semua gitu. Jadi kita langsung tanya ke sana kali ya. Oke, jadi buat netizen mungkin nggak usah salahin sana sini ya, karena kita juga belum tahu yang mana yang Pastinya. benar. Jadi cukup ditutup aja kasusnya dan semoga kejadian kayak gini tuh nggak akan terjadi lagi dimanapun. Lanjut. Oke deh, Ini langsung. pasti berita kesukaannya Aban ya Enggak, dan juga enggak. Ini warganet. lu nih. Habis-habis. Berita kedua nih, ini Ya. datang dari baju dinas Weh, anggota DPRD Kota Tangerang. Waduh. Katanya mau pakai merek Louis Vuitton, Louis Vuitton. seharga 675 juta. Wow, Wow. wow. amazing, Gila. spektakuler. Lu mengendalikan pandemi aja belum kelar, belum selesai lu. Sekarang lu malah buat anggaran untuk baju Louis Vuitton seharga ratusan juta. Louis Gokil. Vuitton gitu ya. Louis Vuitton apa gimana sih nyebutnya? Louis Vuitton. Louis Tadi gue Vuitton. udah, nah gue juga gak tahu tuh para anggotanya itu bisa gak sih nyebutnya? Ya nggak cuma Iya. pesan doang. Nah, itu 675 itu apa, terbuat dari apa deh? Emas atau apa? Swarovski Ya, siapa sih? atau apa? Berlian kali ya. Iya. Makanya dipakainya juga pasti sekitaran Tangerang lah ya. Nggak keluar-keluar ya kan. Oke, selengkapnya gimana? Selengkapnya ini penggandaan baju dinas anggota DPRD tengah menjadi sorotan tajam karena anggota DPRD membuat pakaian dinas mewah buatan Louis Vuitton seharga 675 juta. Nah sebelumnya ini tahun 2020 anggaran baju dinas sih berjumlah 312,5 juta. Wow. Jadi naik 2 kali lipat gitu. Wow. And then, Sekretaris DPRD Kota Tangerang masih tidak mengetahui perbedaan kualitas bahan pakaian ini dengan tahun 2020. oke. Jumlah tersebut masih ditambah dengan ongkos menjahit yang mencapai 600 juta, Bus. 600 Nih, juta. berasa Tuh jadi jahit nggak jahit di mana tuh ya? anak Avanti kayaknya gak gitu-gitu Iya. banget. Tuh jahitnya yang di bukan yang di apa toko jahit yang ngalungin Oh, meteran, bukan tuh. bukan. Bukan itu beda lagi. Bukan. Yang ada contoh bajunya Iya, ya, yang kalau depan ngukur etalase. tuh pakai tangan gitu Iya. dimasukin ke celana tuh. Ada kan tuh? Ada. Enggak beda Bukan pasti. ya, beda itu ya. Bukan. Baju dinas anggota DPRD Tangerang ini memiliki bahan premium dan merek fashion ternama dunia. Wow. Hadi Sudipjo menjelaskan ada 4 merek yang akan dipakai. Wah, gila. Lalu anggota DPRD akan memakai baju dinas merek Louis Vuitton untuk dinas harian, lalu merek Lanificio di Calvino untuk baju dinas resmi. Aduh, ini kebanyakan nonton-nonton drama Eropa sih gue rasa. Mereka juga masih mendapat tambahan baju dinas harian merek Theodore. Banyak banget ya berarti mereknya. Gila brandnya. Terakhir anggota DPRD Tangerang juga diberi baju dinas lengkap merek Thomas Crown. Wow. Waduh, wah gila. Gila. Ini ada ada beberapa yang menangin tender ini deh. Oh iya, jadi ada beberapa CV ya. Ada CV nih. Ada tuh berapa tuh? Ada dari PT Sarana Karya Sayaban senilai Punya lu ya? 238 juta. Terus CV Putra Jayakarta 540, CV Adi Perma senilai 675 dan CV Julfa Bintang Pratama senilai 671 juta. Akhirnya pengadaan baju dinas itu dimenangkan oleh CV Adi Prima Sentosa dan telah ditentukan pada 21 Juli lalu. Oh udah hampir Iya. beberapa minggu yang lalu ya. Tapi nih berita update-nya yang parah nih, akhirnya pengadaan baju dinas tersebut akhirnya dibatalkan. Alhamdulillah. Akhirnya kita dibatalkan karena duitnya ya berguna banyak untuk juga rakyat warganet ya. yang mengecam kan duit sebanyak itu ratusan juta ngapain buat emang baju dinas Mau doang. jadi temennya Iya. Juliari Batubara. Iya ilah. Terus dia yang bilang itu yang mengkonfirmasi adalah ketua DPRD Kota Tangerang. Oke. Dia bilang berdasarkan rapat yang kami adakan keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut. Kata Gatot Wibowo gitu. Ia juga menyebut pembatalan itu bersifat secara keseluruhan. Yang berarti instansinya tak akan mengadakan penganggaran bahan pakaian pada tahun 2021 ini. Bagus Ya Pak, ide bagus iyalah Pak. Betul banget. Gitu. Oke, langsung nih kita ke Komentar warganet langsung deh. Warganet nih. Sebenarnya kita sebagai warganet juga sih. Cuma kita mewakili dulu nih. Yang pertama dari @Ricky Rainer 19.
Wakil rakyat pakai Louis Vuitton, rakyatnya pakai kaos partai, sembari menyematkan foto yang pembandingan antara Louis Vuitton dan juga partai di Indonesia. Ada lagi nih dari Dari mana nih? Hot Trucks ke-8. Yang dibayangkan DPRD Tangerang ketika mereka pakai seragam Louis Vuitton, BTS Who. Oh BTS tuh itu ya, boyband. Iya, Korea. Korea ya, Tulis. tulis. Wah. Ada lagi dari jejak digital _ID yang bajunya masih dari Shopee gratis ongkir. Mundur dulu guys. Mundur dulu. Gak level sama yang pakainya Louis Mundur Vuitton. dulu, gila. Terus dari @tubirfest. Oke, banyak banget nih komentarnya. Insentif nakes mandek 34 TKA Tiongkok masuk Indo saat PPKM. Juliari minta bebas. Duit rakyat buat baju dinas Louis Vuitton. Pak Light apa nih? Pak Light Yagami bangun Pak. Waduh, bahasa apa tuh? Pak Light Yagami bangun Pak katanya gitu. Terus yang terakhir, Light Yagami itu merupakan tokoh utama di anime Death Note yang mampu membunuh kriminal hanya dengan menulis namanya di buku Death Note. Wah, boleh tuh ya. Boleh kita panggil tuh Bapak Light Yagami ya. Yang punya. Yang terakhir dari Aditya_PWN. Jadi cita-cita masyarakat yang pakai Louis Vuitton itu sudah diwakili sama mereka. Oke. Jadi beberapa ini warganet udah berkomentar banyak banget ya Ban ya. Jadi sebenarnya gue penasaran sih siapa sih pencetus yang oke gue ngambil tender yang paling tinggi. Rata-rata kalau kita ngambil tender itu kalau nggak harganya yang paling murah, paling middle kan. Ini kenapa yang paling tinggi diambil? Dia itu mau ngambil untung deh. Jadi kan zaman lagi susah nih. Waduh, gini ya dia mau ngambil untung. Jadi dia pengen bersenang-senang di bawah penderitaan orang lain. Seperti kita, gitu. penderitaan para rakyat kayak kita gitu. Gitu, lanjut langsung berita ketiga Dek. Langsung aja nih berita ketiganya warganet. Datang dari YouTuber termahal di Indonesia dengan gaji paling banyak. Artis, wow. Ada Deddy Corbuzier yang menyatakan berhenti dari podcast dan medsos. Kenapa sih dia berhenti itu? Dia pengen rehat atau? Pamit kali pamit ya. Oke, kita lanjut. Nah, kabar mengejutkan nih datang dari mantan mentalis Deddy Corbuzier. Ia berhenti podcast. Informasi itu diumumkan melalui akun Instagramnya. Tak hanya itu, Deddy Corbuzier juga akan tinggalkan medsosnya kayak Instagramnya, Twitter, Facebook. Udah bener nutup dia, udah ditutup ya. Nutup warungnya deh. Pengumuman itu disampaikan Deddy di unggahan Instagramnya. Bukan cuma media sosial. Bahkan ia juga mengaku berhenti menggunakan WhatsApp. Wah, jadi dia pakai apa tuh? SMS. Oh enggak, dia Facebook kali. Ini Friendster. Iya, masih ada atau enggak Telegram dia. Telegram yang video-video rusuh tuh kan ya. Iya, atau enggak dia pakai kabar burung, pakai merpati paling kalau mau ngirim Harry Potter kali gitu ya. Bisa kan mentalis gitu kan. Nah, kata dia nih, untuk beberapa alasan saat ini saya off dari setiap media sosial, podcast dan WhatsApp, kata Deddy. Deddy juga nih memastikan kolom komentar mematikan kolom komentar. Sehingga respon warganet itu cuma terlihat dari yang like aja. Sebenarnya sih sampai sekarang belum diketahui ya si Deddy tuh kenapa gitu mutusin berhenti dari media sosial. Keputusan Deddy pun menjadi perhatian warganet. Tak sedikit nih warganet yang kehilangan dan meminta Deddy untuk comeback dan pastinya memberikan konten-konten podcast yang mengedukasi atau menginspirasi terus menjadi penengah. Biasanya kan dia jadi penengah ya. Di netral gitu dia, kalau di netral minggu ini gitu dia datengin ini, minggu yang lagi viral dia datengin beda-beda orang dari profesi manapun pasti datang sama dia. Sampai Prabowo pun bisa. Prabowo bisa, nggak tahu tuh gue channelnya deh gokil banget. Ini tinggal Grace sama si Apriani doang nih belum masuk ke YouTube-nya dia. Udah keburu tutup udah keburu tutup tapi dia. Mungkin Zoom kali dia. Iya benar. Komentarnya apa aja kita bacain dulu nih. Komentarnya dari mana nih? Yudi Amanda, bangke lah masa trending YouTuber ntar harus kembali dikuasai orang pamer-pamer kekayaan, prank gak jelas, sama kehidupan pribadi artis yang publish kemana-mana. Come on Om Botak, we need more smart channel like this. Don't stop, don't care about a pressure. Oke, lanjut dari Ara Memory. Stay strong Om Ded, come back as soon as possible. Memang gak tahu lagi negara anti kritik, bebal old mine. Terus juga yang terakhir dari Virus Family. Ini podcast terakhir Bro Deddy. Jangan mau menyerah bro, sayang banget. Wow, oke. Kita ulas sedikit ya nih ya tentang Deddy Corbuzier karena kan pasti sayang banget. Fansnya banyak, kita juga ya suka nontonin. Kadang-kadang sih kalau nonton itu banyak banget dia sponsornya, dia ada sini, wah. Kalau ngelihat di mejanya tuh ya. Iya, ada sponsor pasti, wah gokil banget. Kalau nggak di layar sini, LCD-nya di mejanya tuh. Apalagi yang kemarin yang waktu dia nayangin live tuh yang catur tuh.
Wah, Tuh banyak banget yang nonton, yang gokil nonton banget. jutaan. Jutaan. Belum sponsornya, wah. Tapi sayang sih kalau emang apa namanya benar-benar ditutup tuh podcastnya Om Deddy sih, Om Deddy kayak Om kenal Deddy. aja. Kayak si kenal, si akrab kayak gitu ya. sobat kedet banget gitu ya. Iya. Tapi emang menurut lo nih ya, yang tadi ada yang komentar kan banyak banget nih sekarang yang bikin channel tuh yang tentang kehidupan artis, prank-prank apa segala macam. Pokoknya kita kan butuh channel tuh kayak Deddy. Kalau menurut lo yang channel-channel kayak gitu bermanfaat nggak untuk kita atau gimana sih? Bermanfaatnya sih dikit, tapi lebih ke apa sih, pamer-pamernya itu sih. Nah, Mendingan ya kalau mau itu ya kayak Om Deddy yang menginspirasi, yang buat kita ya ngasilin duit, tapi dengan caranya ya kayak Om Deddy gitu. Gitu aja sih menurut saya sih. gitu Kalau aja menurut lo sih gimana, ya. Dek? Iya bener banget, soalnya kalau podcastnya Om Deddy tuh walaupun dia kan terkenalnya nggak ada cut-to-cut kan, jadi langsung dikasih tahu aja. tuh detiknya kan, dan banyak banget nih sebenarnya narasumber dia tuh yang mungkin bahkan stasiun TV pun nggak bisa ngedatengin Iya, dia. tapi dia bisa. Nah, aku nggak tahu tuh di channelnya dari mana. Dari Tuh. tentara mana, dari Iya. dari bin mana Iya. gitu ya, bisa dapat aja gitu loh. Itu loh yang bikin dia tuh jadi ya Kok kalah bisa lah ya? acara TV. Sampai ada meme-nya kan dibuat tuh kalau di Twitter banyak banget tuh, pasti kalau ada yang viral pasti langsung diundang langsung ke iya, apa bener, namanya? bener, Oh, bener. podcastnya apa namanya, Dek? Apa? Close the door ya? Close the door ya? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, close the Itu door. langsung diundang sama apa Nah, 3, iya. 2, 1, close the 3, 2, 1, door. Close the door, iya. Jadi semua yang viral nih, kayak misalkan nih kemarin kan ada kasus Zara tuh, padahal netizen tuh udah nunggu, wah Om Deddy kapan Iya. nih datangin Zara gitu. Banyak Tapi banget nggak datang ya Zaranya ya. Enggak, malah nongol di IG. Ini ngol di Iya. IG, terus yang tangannya memar Lebah. ada tuh. Yang diliatin gini, apa sih ini gue bilang, oh. Oke, nggak bisa Tapi habis nggak ya. tahu tuh kenapa tuh. Bener banget. Alasannya memar tangannya. Aduh sorry nih, jadi out of the topic ya. Pokoknya gue sama Aban sih ngarepin Om Deddy balik sih. Harus balik dalam waktu usah. dekat mungkin. Uh-uh. Tapi kita nggak tahu juga dia ada kepentingan lain atau Menikah gimana. kali ya? Oh mungkin bisa juga. Mungkin bisa gitu. jadi mau nikah. Pokoknya kalau misalnya buat Om Deddy mau gimmick pamit juga nggak apa-apa. Nggak Asalkan apa-apa. balik lagi, Asal nggak kayak balik YouTuber lagi. yang lain pamit. Mungkin ya, dengan konsep pamit yang aja. baru kali ya. Kayak gimana? Iya ya. Kenapa? Mungkin hostnya ada 2 atau ada bareng sama anaknya gitu kan. Itu ganteng Oh banget sih. iya. asli. Lo demen ya dia? Ya? Maco. Oke, mungkin segitu aja Firman kali ini. 3 berita viral sudah kami bacakan. Betul. Gitu. Yang ingin yang ingin menurut Anda beritanya menurut Anda beritanya nih bagus nih untuk di Firman, bisa komen-komen di bawah Bener-bener ya. bisa tulis banget nih yang pengen dibahas, kayak tadi kan kita ada ngeluarin topik sedikit Zara. Boleh banget kalau masih mau dibahas, kita ulik lagi soal Zara. Kami terbuka ataupun kok. Viral-viral yang lain tuh kan banyak tuh di sosmed ya. Yang penting Bisa komen-komen dari warganetnya aja tuh ya. Nah, langsung Mantap. tulis kolom Gitu. komentar di bawah kita. Tuh. Oke, sekian dulu dari gua Aban. Dan gua Ade. Oke, sampai berjumpa kembali dengan New Firman selanjutnya. Thank you for Tetap watching. prokes dan jangan lupa vaksin. Thank Bye. you.